Allahu Akbar, Apabila seseorang itu bertawakal dengan benar, berikhtiar dan berupaya dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki sebagaimana burung yang pergi perutnya kosong, tidak ada makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, 2 minggu yang lalu pertama kita berbicara tentang masalah ikhlas. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan bicara tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita simak dulu beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Umar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasa wa taruhu bitana. Rawahu Tirmidzi. Dari Umar radhiyallahu anhu, Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, kalau seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, la razaqakum, niscaya Dia Allah akan memberikan rezeki kepadamu, kama yarzuqut tayr, sebagaimana Dia Allah memberikan rezeki kepada burung, taghdu himasa wa taruhu bitana, dia pagi-pagi terbang perutnya kosong, wa taruhu bitana, dia sore-sore pulang dengan perut yang kenyang. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, yakni idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syayatin. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mangkal, barang siapa yang mengatakan, yakni idza kharaja min baitihi, yaitu ketika dia keluar dari rumahnya, mengatakan bismillah, dengan nama Allah aku pergi, tawakkaltu 'ala Allah, saya bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwwata illa billah, tiada daya kekuatan kecuali hanya dari Allah. Yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hudid, kamu mendapatkan petunjuk, kamu telah mendapatkan petunjuk, wakufid, dan kamu telah dicukupi kebutuhan dunia dan akhiratnya, wawuqid, dan kamu sudah dijaga, dipelihara, watanaha anhu syayatin, kemudian syaitan-syaitan pun pergi meninggalkan dari kamu, pergi meninggalkan kamu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai. Jadi kita dalam riwayat yang lain dikatakan an Abi Ammar Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashik, kalau kamu mau tidur, fakul, katakan, berdoalah kamu, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, ya Tuhanku, aku serahkan jiwaku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan mukaku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, karena mengharapkan ridhamu dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, dan tidak ada sandaran, tidak ada yang dapat menolong kecuali engkau. Amantu bi kitabik, aku beriman dengan kitabmu. Fa innaka in mitta min lailatik, maka sesungguhnya kalau kamu mati malam itu, mitta alal fitrah, kamu mati di atas fitrah, kamu mati secara Islam, membawa iman, membawa Islam. Wa in asbahta asabta khairan, tapi kalau kamu masih bangun dari tidurmu, maka kamu mendapatkan kebaikan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat fi sahihain, di dalam kitab as-sahihain, begitu juga Anil Barra bin Azib dia mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan kepadaku, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, kalau kamu pergi mendatangi tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-shalah, maka berwudulah kamu sebagaimana wudunya orang salat. Summa tajja', kemudian kamu merebahkan ala syikikal aiman, yaitu di sini, begitu miring, ya, yaitu apa di sini, bukan lambung. Wakul, kemudian berdoalah, kemudian berdoa sebagaimana doa tadi yang disebutkan.
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, waj'al lahunna akhira ma taqul, jadikanlah doa itu akhir apa yang kamu katakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada beberapa hadis tersebut di atas yang saya bacakan. Pertama, apabila seseorang itu bertawakal dengan benar, berikhtiar dan berupaya dengan benar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki sebagaimana burung yang pergi perutnya kosong, tidak ada makanan, sore-sore burung itu pulang sudah kenyang perutnya. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang keluar dari rumahnya, dia berdoa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanahham minhu asyayatin. Jadi seseorang yang pergi dari rumahnya mau bepergian, kemudian berdoa, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kamu mendapatkan petunjuk, kamu dicukupkan kehidupan dunia dan akhiratnya, dan kamu dijaga oleh Allah. Setan-setan pun lari dari dirinya. Kemudian yang ketiga adalah yaitu etika seseorang mau tidur. Apabila seseorang mau tidur, hendaklah dia itu berwudu seperti wudunya orang mau salat. Wudu baik-baik. Kemudian setelah itu meletakkan ini sebelah kanan miring, kemudian dia berdoa. Doanya, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja mink illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzal wa nabiyyuka alladhi arsal. Kemudian doa seperti itu, maka seandainya dia itu meninggal, maka meninggal alal fitrah, membawa iman, membawa Islam, husnul khatimah insyaallah. Kemudian apabila bangun, asabda khairan, kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Begitu etikanya orang yang mau tidur. Bapak-bapak, ibu-ibu, maaf, tiga hadis tersebut di atas, di antaranya memberikan pelajaran kepada kita tentang tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan kepada selain Allah dan mengarah dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya tawakal. Seorang muslim hanya boleh bertawakal kepada Allah semata-mata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam firman-Nya, walillahi rabbus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh fa'budhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun.
Allah lah yang mempunyai rahasia langit dan dunia ini. Wa ilahi yurja'ul amru kullu, hanya kepada dialah, kepada Allah lah semua urusan itu dikembalikan. Fa'budhu, karena itu beribadahlah atau sembahlah dia, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, tidaklah Tuhanmu lupa dari apa yang kamu lakukan. Surat Hud ayat 123. Bapak-bapak, ibu-ibu, tawakal adalah salah satu buah keimanan, samratul iman. Setiap orang yang beriman bahwa semua urusan kehidupan, semua manfaat dan madarat ada di tangan Allah, maka dia akan menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan akan riba dengan segala kehendaknya. Dia tidak takut masa depan, tidak kaget dengan segala kejutan. Hatinya tenang dan tentram karena yakin akan keadilan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, iman harus diikuti oleh sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah. Jadi tawakal adalah merupakan buah daripada keimanan. Jadi kalau orang yang beriman dengan benar, maka dia akan selalu bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia ridha dengan apa yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, iman harus tadi diikat oleh sikap tawakal. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah lah kamu sekalian bertawakal kepada Allah, in kuntum mu'minin, kalau kamu menjadi orang-orang yang beriman. Kalau kamu jadi orang beriman, tawakallah kepada Allah. Surat Al-Maidah ayat 23. Dalam surat At-Taghabun ayat 13 dikatakan, Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Bapak-bapak, ibu-ibu, tawakal dan ikhtiar. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal. Tidak dikatakan tawakal tanpa kerja keras dan tanpa usaha maksimal. Inilah yang namanya ikhtiar. Tidaklah dinamai tawakal kalau hanya pasrah, bertopang dagu, menunggu nasib sambil berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa. Orang itu tengok-tengok, nggak kerja apa-apa, mengharapkan nasib. Tidak dianggap tawakal itu. Karena apa? Tawakal harus diawali tadi dengan kerja keras, yang dinamakan tadi ikhtiar. Ada kesalahpahaman pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ada seseorang malas bekerja. Ditanya, ya, kenapa kamu kok malas bekerja? Dia menjawab, saya telah membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasa wa taruhu bitana." Hadis tadi, saya bersandar kepada hadis tadi, maka
Sebab itu saya tawakal kepada zat yang memberikan rezeki kepada burung itu. Saya tawakal kepada zat yang memberikan rezeki kepada burung itu. Imam Ahmad menjawab, kamu keliru memahami hadis itu. Justru burung itu pergi dengan perut kosong, pulang dengan perut kenyang, karena dia pergi untuk mencari rezeki. Itu jadi bukan karena dia itu diam-diam saja, karena dia pergi mencari rezeki, pulang kemudian perutnya sudah mendapat, sudah kenyang. Itulah burung tadi, bukan berpangku tangan saja kamu itu. Tidak seperti itu pemahamannya. Seorang badui tidak mau menambat untanya. Unta siapa itu? Kata saya, Rasulullah. Loh, kenapa enggak ditambat, enggak dicencang? Nanti hilang untamu. Kalau Allah mengendaki hilang, ya hilang. Kalau enggak, kan enggak. Kemudian Rasulullah mengatakan, iqilha wa tawakkal. Tambat unta itu dan kamu bertawakal. Tambat unta itu, baru kamu tawakal kepada Allah. Tambat, cencang unta itu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Tabrani. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam At-Tabrani. Tambat unta itu. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mengikuti sunnatullah, hukum sebab akibat. Usaha harus selalu dilakukan. Rasulullah juga mengajarkan bagaimana kita harus berusaha melakukan tindakan preventif menghadapi bahaya penyakit. Jadi Rasulullah menganjurkan untuk menjaga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza sami'tum at-ta'un bi ardin," kalau kamu mendengar ada wabah ta'un bi ardin, di dalam suatu daerah, fala tadkhuluha, kamu jangan masuk, kamu nanti tertular. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, apabila ta'un itu ada di suatu tempat, wa antum fiha, kamu ada di tempat itu, fala takhruju minha, dan kamu jangan keluar dari tempat itu, nanti menularkan penyakit. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah itu. Kemudian sebuah riwayat lain dikatakan, atfi'u al-masabih bil lail. Atfi'u al-masabih, matikan itu lampu-lampu pada waktu malam. Idza raqadtum, kalau kamu tidur matikan lampu-lampu itu. Agar apa? Agar supaya nanti tidak terjadi kebakaran, matikan. Wa auqi'u al-asqiyah, bencanamu minum itu tutup. Wa khammiru at-ta'am asy-syarab, dan tutuplah itu makanan-makanan, minuman-minuman itu tutup. Nanti ada serangga menimbulkan penyakit, tutup itu. Itu membab ikhtiar, itu adalah ikhtiar. Bapak-bapak Ibu, tapi Rasulullah mengatakan janganlah bertawakal kepada ikhtiar. Kita tadi mengatakan kita itu harus turut sebab dan akibat, atau hukum kausalitas.
Berobat adalah sebab untuk sehat, tetapi bukanlah sebab semata-mata yang menimbulkan akibat. Kadang-kadang ada sebab tetapi tidak ada akibat. Ada dua orang sakit, datang ke dokter, sakitnya sama, yang satu sehat, yang satu meninggal. Loh, makanya kita tidak berikhtiar, tidak bertawakal kepada ikhtiar. Semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Kita pasrah ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, apa hikmah tawakal? Untuk mendapatkan ketenangan batin. Apabila gagal, bersabar, coba lagi sekali, coba lagi sekali, coba lagi sekali, sehingga dia itu sukses. Kalau berhasil, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tenang dalam dirinya. Yang kedua, memberikan ketenangan dan kepercayaan diri kepada seseorang untuk menghadapi masa depan. Saya siap insyaallah menghadapi masa depan. Dia akan menghadapi masa depan dengan apa? Dengan segala kemungkinannya, tanpa rasa takut dan rasa cemas. Yang penting berusaha sekuat tenaga. Hasilnya Allah yang menentukan. Ya. Bandingkan dengan orang yang tidak punya sikap tawakal, membayangkan persaingan kehidupan yang semakin keras pada masa yang akan datang, membayangkan penyakit berbahaya yang mengancam kehidupan manusia, dan hal-hal lain yang menakutkan, yang menyebabkan dia cemas, dia gelisah, yang akan mempengaruhi kesehatan fisiknya. Waduh, nanti masa depan persaingan begitu ketat, penyakit, ya Allah, dia akan datang menularkan kita. Gimana nanti ya Allah? Ini ada kabar setelah COVID ada lagi penyakit. Sudah menjadi orang mukmin biasa saja, tidak cemas, tidak gelisah. Karena apabila cemas dan agak gelisah akan mempengaruhi fisiknya. Jadi orang yang sehat bukan semata-mata karena virus. Maaf, orang yang sakit bukan semata-mata karena virus, tetapi dengan kegelisahan, kecemasan. Itulah yang menyebabkan seseorang itu kadang-kadang sakit. Dan yang lebih penting lagi, orang yang bertawakal akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertawakal akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dalam surat At-Talaq ayat 3. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sekali lagi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan mencukupkan keperluannya. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, kita bertawakal dalam hidup ini. Tawakal tidak ada artinya tanpa ikhtiar. Tapi kita bukan tawakal kepada ikhtiar, tapi kita betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah mencukupi keperluannya dan menjadi penolongnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا
رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجمع كلمة المسلمين